Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Anakku yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani. Anak yang dirahmati Allah, kita ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Di pembelajaran hari ini kita akan membahas pelajaran kedua, mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Bahasan utamanya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dalam pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Yang kedua memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui Rasulnya sebagai perwujudan, sebagai implementasi rukun iman. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama pastikan terlebih dahulu kita membacakan surah Al-Fatihah ditambah doa ilmunya, ditambah ilmunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, pertinggikanlah kecerdasanku, dan jadikanlah kami anak-anak yang saleh salehah. Amin. Adapun yang dirahmati Allah, pastikan sebelum kita belajar membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anakku yang dirahmati Allah, mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-namanya yang baik dan indah. Sekali lagi, nama-nama Allah yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna kelas ini dibatasi hanya 4 ya. Yang pertama Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Uraiannya sebagai berikut. Al-Mumit mengandung arti yang Maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Oleh karena itu kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi.
Al-Hayyu yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak dan sebagainya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri atau mandiri, tidak bergantung kepada yang lain. Mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, Al-Had yang maha esa atau esa. Mengandung arti Allah itu esa. Perhatikan Allah surat Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Baik, mari kita nyanyi lagu berikut ya. Judul lagunya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Kalian tahu lagu nenek moyangku seorang pelaut? Nenek moyangku seorang pelaut. Ya, itu judul lagunya ya. Kita terapkan dalam lagu Allah itu Maha Esa. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Ya, demikian, mungkin kurang pas lagunya. Ya. Yang kedua adalah aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anak yang saleh tentu akan menjawab, iya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi di kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, misalnya mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain. Selain itu, biasakanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Mumit, wahai zat yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, Al-Hayy yang maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan, apalagi dalam kondisi masa pandemi hari ini atau dalam keadaan COVID ya, atau di dalam karantina atau masa isoman. Yang kedua, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri atau mandiri.
Mengenal arti Allah itu berdiri sendiri untuk selamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan berdiri atas kaki sendiri berdikari. Bagi siswa kelas 5 bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tersebut. Misalnya merapikan tempat tidur, ya kelas 5 sudah mulai bisa. Menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan, makanan untuk berangkat sekolah, ya. Walaupun di masa pandemi tidak berangkat sekolah, tapi tetap harus menyiapkan sendiri, ya. Yang kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Ya Ahad yang terakhir, yang Maha Esa. Mengenal arti Allah Subhanahu wa taala Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian berdoa sendiri, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tidak sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Demikian anakku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan. Jadi sekali lagi kita harus tadi yang pertama Al-Hayyu yang Maha mematikan, kemudian Allah juga Al-Muqit, Allah itu yang Maha mematikan, juga Al-Ahad, Allah itu yang Maha Esa. Jadi kita harus meyakini Allah itu yang Maha segala-galanya, tidak mati, tidak bergantung atau mandiri, ya. Demikian tugas kalian adalah setelah menyimak, memperhatikan pembelajaran ini, kerjakanlah kuisnya, ya. Dan sebagai penutup, marilah semangat hidup kita, ya. Mudah-mudahan tetap kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, ya. Dan kita akhiri pertemuan ini tadi, ya, mudah-mudahan kita tetap semangat dalam posisi tetap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerjakan kuisinya dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.